Biker Station itu bengkel-bengkel motor ya. Jadi kita mulai dari tahun 2003. 2003 tuh bikin bengkel motor. Sebelumnya bengkel mobil, Mas. Jadi bengkel motor ini tadinya bukan cuman gue sendiri, tapi ada beberapa orang. Ada kurang lebih 4 atau 5 orang bareng-bareng teman-teman kita main motor. Kebetulan semuanya main motor Harley, jadi kita berpikir kenapa enggak kita buka bengkel kecil-kecilan lah di dalam bengkel mobil. Karena awalnya bengkel mobil nih masih ada. Lalu gue sebagai pemilik bengkel dan juga punya sedikit kebiasaan untuk ngedesain dengan cara gue gitu. Ya udah, akhirnya kita mulai dari tahun 2003 sampai sekarang terus berlanjut, nggak pernah, boleh dibilang nggak pernah sepi sih sampai sekarang. Gitu. Oke, waktu awal-awal ada satu eksperimen diajak oleh satu stasiun TV, dulu Jak TV, untuk membuat sebuah tayangan berseri kurang lebih 3 bulan dalam membuat sebuah motor. Nah, itu sebagai tantangan untuk kita berempat untuk bikin 4 motor yang berbeda dengan motor standar. Itu aja. Jadi kita mulailah. Nah, kebetulan gue dengan teman-teman di Biker Station mengambil peluang itu. Kayak ide, kayak originalitas dan tema semua gue yang mikirin tuh awal. Apa yang belum pernah ada. Jadi nggak pernah ngelihat dari buku-buku. Oh ini begini bagus. Enggak, itu kita singkirin buku semua, referensi singkirin dari pikiran sendiri. Jadi dari ide-ide masing-masing kita ramu, akhirnya jadilah satu motor yang di tayangan itu ya paling agak beda dan boleh dibilang ya Indonesian look banget gitu ya. Karena di situ ada mengandung unsur kedaerahan lah gitu. Ada Kalimantannya, tribal Kalimantan, ada gaya-gaya kendaraan kuno Indonesia dan lain-lain. Dan akhirnya kebetulan ya menang di stasiun TV online. Ya, dari situ mulai kelihatan, oh ciri khas kita nih begini. Gitu. Kita mengambil satu garis ciri khas itu terus tiap kali membuat motor sampai sekarang. Ngumpulin komunitas dan lain-lain itu secara alami. Karena kalau kita paksakan bikin komunitas, bikin ini itu cuman secara sementara. Nanti kalau orang-orang di komunitas itu nggak cocok sama kita juga bubar dan akhirnya komunitasnya makin kecil. Itu karena kita buat komunitasnya. Yang paling bagus biarkan teman-teman semotoran gitu tahu dia tuh suka kemana, gayanya kemana, dan entah itu kalau sekarang ya panutan atau idolnya siapa gitu. Jadi biarkan secara alami aja ngumpul, oh suka. Jadi kita tahu orang yang suka ngumpul di sini tuh memang suka berteman dengan kita, entah karena gaya, entah karena style bengkelnya, ataupun kerjaan bengkelnya yang penting. Gitu. Ya oke. Mengenai motor itu yang cc-nya makin lama makin gede, makin keren, ya mungkin untuk
kerennya tuh di ukuran mana, ukuran biaya, ukuran karena terlalu besar, lebih besar, mesinnya lebih besar daripada yang mesin kecil. Itu lumrah aja, semua orang pasti ke situ. Kayak orang suka mobil, mobil kecil, lama-lama pengen yang gede-gede, yang kelihatan. Itu sih oke-oke aja untuk gua. Tapi kalau gua bilang tiap motor tuh punya ciri khas masing-masing ke diri masing-masing. Walaupun lo pakai motor kecil, tapi kalau lo bisa menyatu dengan soul motor itu sendiri, atau motornya itu juga menyatu dengan soul kita, itu udah cukup bisa membanggakan sebetulnya ya. Jangan cuma ikut-ikutan, atau kadang ada karena keterbatasan biaya, udah gue ini aja dipaksain. Itu nggak cocok sebetulnya. Mana yang cocok itu urusan pribadi. Lo cocok Vespa, ya coba Vespa itu jadi soul lo. Itu bisa membanggakan. Motor gede juga gitu. Kadang-kadang sekarang motor gede, udah punya motor gede, nyarinya motor kecil. Motor kayak Monkey atau apa, Gorilla atau apa. Nah, itu kan beda-beda. Jadi nggak ngelihat cc-nya atau nggak ngelihat motornya kayak gimana. Sebetulnya harapan itu sekarang udah mulai kelihatan. Banyak banget apa ya, pengrajin atau pekerja custom di motor maupun mobil yang udah mulai menekuni hobinya atau kebisaannya, dan juga memasukkan ciri khas masing-masing ke buatannya. Kenapa gue nggak bilang builder? Karena builder itu lebih besar daripada yang biasanya. Builder itu sebetulnya agak langka penggunaannya. Karena nggak semua pembengkel, pembuat, pengrajin motor custom itu seorang builder. Builder itu lebih dari hal tersebut. Jadi jangan sampai salah kaprah mengatakan bahwa gue ini builder tapi baru bikin motor satu gitu. Builder itu bikin motor sendirian. Jadi gue bikin motor sendiri, gue ngelas, gue desain, lalu bikin, ngelas, ngebentuk, ngecat, sampai motor itu jalan dan diakui sama orang, itu builder. Tapi kalau masih banyak banget ya orang yang bilang builder tapi yang bikin orang lain. Sasisnya bikin dari bengkel ini, ininya bikin dari sini. Nah, lalu dia ngerakit sendiri, dia bikin bentuk sendiri. Itu sebetulnya belum sebagai builder. Itu sih ya, makanya gue sebut pengrajin motor custom. Jadi kalau kita lihat sekarang udah banyak kemajuan untuk pengrajin motor custom ini. Bengkel-bengkel, pebengkel, dan teman-teman yang berkecimpung di bidang custom terus kembangkan bakat. Jadi nggak perlu mengembangkan nama builder, tapi mengembangkan hasil buatan lo, hasil pemikiran. Walaupun orang lain yang bikin, hasil pemikiran, hasil kreasi, itu oke, itu lumrah aja. Terusin, dan siapa tahu kali berikut lu benar-benar jadi seorang builder, bisa bikin motor sendiri. Ada teman gue contoh di Amerika, dia bikin sendiri dan dia gede. Namanya adalah bapak boleh dibilang sekarang bapak custom motor sedunia ya. Itu builder asli, namanya Arlenes.
udah almarhum. Sekarang anaknya mulai udah mulai menggantikan kedudukan bapaknya. Nah itu benar-benar builder. Gue kesana datang dia bikin sendiri semuanya dari A sampai Z, sampai itu motor jalan dan diakui. Nah itu baru builder tanpa bantuan siapapun. Nah semoga banyak menjadi builder-builder kayak gitu di Indonesia. Itu aja. Om dari penghargaan Om ya? Oh ini, Ya. ini Corines anaknya. Yang Arlenes motornya nggak bisa diambil di museum, nggak mau dilepas. Di bengkel sana di Amerika Om? Nah, iya berapa kali sering ketemu main. Itu juga Arlenes punya tuh. Lagi kita betulin tuh yang hitam yang berkedok itu Arlenes. Ini bokapnya berarti. Bokapnya itu.